pertemuan kali ini kita membahas klasifikasi dan prediksi. Klasifikasi merupakan bagian dari data mining. Klasifikasi merupakan sebuah model dalam data mining di mana classifier dikonstruksi untuk memprediksi kategori sebuah label. Misalkan seperti label aman atau beresiko. Kemudian misalkan label aman atau beresiko ini untuk aplikasi peminjaman uang, atau dari label ya atau tidak, misalkan untuk bagian marketing. Nah, proses data klasifikasi ini memiliki dua tahapan. Yang pertama adalah learning. Learning itu berarti data dianalisa dengan menggunakan sebuah algoritma klasifikasi. Yang kedua adalah classification, yaitu sebuah testing yang digunakan untuk mengestimasi ketepatan dari klasifikasi. Nah, ini metode data mining. Di sini misalkan ada sebuah prediksi. Di prediksi ini jadi ada klasifikasi, ada regression. Nah, klasifikasi ini ada beberapa metode, ada neural network, terus kemudian ada Bayesian, kemudian ada decision tree, kemudian ada SVM, kemudian ada instant batch. Atribut data. Data merupakan himpunan atribut yang belum mengandung atri, sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah dan memiliki arti dan sangat berguna. Himpunan data dan jenis atribut dibagi menjadi 4, yaitu atribut nominal, atribut biner, atribut ordinal, dan atribut kontinu. Nah, atribut nominal ini disebut juga dengan kategorikal karena nilainya menggambarkan kategori, kode atau status yang tidak memiliki urutan. Misalkan warna yang memiliki misalkan nilainya adalah merah, biru, kuning, dan sebagainya. Kalau atribut biner ini disebut juga dengan atribut boolean yang memiliki dua kategori 0 dan 1 atau true dan false. Kemudian atribut ordinal memiliki nilai yang menggambarkan urutan atau peringkat. Misalkan ada sebuah survei tentang kepuasan pelanggan yang menghasilkan atribut ordinal, yaitu misalkan nilai 1 sangat memuaskan, nilai 2 tidak puas, 3 cukup setuju, dan seterusnya. Kemudian ada atribut pada dasar, jenis atribut yang tadi pada dasarnya dikelompokkan ke dalam atribut diskrit atau atribut kontinu. Atribut diskrit memiliki nilai terbatas tetapi masih dapat dihitung, misalkan atribut temperatur atau atribut nomor pelanggan. Model klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan proses untuk menemukan sebuah model yang menggambarkan dan membedakan sebuah kelas. Nah, setiap tuple ini diasumsikan milik kelas yang telah ditentukan, sebagaimana ditentukan oleh salah satu atribut yang disebut class label. Class label itu kayak tadi ya, kayak misalkan diklasifikasikan menjadi aman atau tidak aman, terus ya atau tidak. Kemudian semua tuple yang digunakan untuk konstruksi disebut training set. Model klasifikasi dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan klasifikasi, misalkan dengan pernyataan if then, atau dengan pohon keputusan, atau dengan formula matematika, atau dengan rumus. Penambangan data. Penambangan data ini merupakan proses yang kompleks dan bertingkat. Tahapan dari penambangan data ini yaitu pengumpulan data terlebih dahulu, kemudian ada preprocessing dari data tersebut, dan kita analisis. Nah, tahapan pengolahan data ini termasuk tahapan pengolahan data ini termasuk ke dalam ada data integration, ada data cleaning, kemudian ada feature extraction. Tahapan klasifikasi dimulai dari preprocessing, pembersihan data, analisis, referensi, dan feature selection. Nah, ini contoh dari penambangan data. Misalkan di sini ada data, ada nama, ada ranknya, years, sama tenornya. Nah, dari data ini dijadikan menjadi data training. Nah, dari data training ini akan kita klasifikasikan dengan menggunakan algoritma yang ditentukan. Nah, dari algoritma yang ditentukan ini akan menghasilkan sebuah model dan akan menghasilkan suatu informasi. Nah, di sini untuk sebuah kelas labelnya yaitu di tenor. Nah, isinya yaitu ada no, yes, no, dan yes. Nah, dari data training ini akan kita cari modelnya menggunakan algoritma, misalkan algoritma naive Bayes, boleh algoritma
apa namanya C45, nah itu bisa. Kemudian dari data training ini tadi direpresentasikan dengan model tadi, misalkan naive Bayes akan menghasilkan sebuah model, dan ini misalkan pengujiannya atau data testingnya yang menghasilkan kelas, yaitu tenornya adalah yes. Kemudian ini ada testing data nih, data testing ini kemudian diklasifikasikan, kemudian di sini apa namanya menghasilkan data. Berarti misalkan ada namanya Jeff, namanya ini profesor, orangnya profesor, years-nya tahunnya selama 4 tahun, maka tenornya adalah yes. Nah, hasil dari ini disebut sebuah label atau kategori. Nah, hasil di sini ini harus direpresentasikan ke dalam sebuah algoritma tadi. Nah, di sini kita coba bahas algoritma naive Bayes. Nah, naive Bayes ini mengukur probabilitas bersyarat dari variabel kelas. Kemudian algoritma naive Bayes ini berguna untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Bayes classifier ini didasarkan pada tema Bayes untuk probabilitas bersyarat. Biasanya untuk naive Bayes itu persamaannya seperti ini. Hx sama dengan PHX dikali PH dibagi PX. Nah, X adalah bukti, H adalah hipotesis. PHX ini adalah probabilitas bahwa hipotesis H ini benar untuk bukti X. Atau dengan kata lain, PHX ini merupakan probabilitas posterior H dengan syarat X. Ini ya, probabilitas posterior H dengan syarat X. PXH ini adalah probabilitas bahwa bukti X benar untuk hipotesis H atau probabilitas posterior X dengan syarat H. Nah, kalau PH ini adalah probabilitas posterior X dengan syarat H. Nah, ini nanti bisa kita lihat dari contohnya untuk metode naive Bayes. Kemudian di sini untuk kelebihan dari naive Bayes dapat digunakan untuk data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian pada proses analisis dan klasifikasi, naive Bayes ini tidak memerlukan jumlah data yang banyak. Jadi ada data dalam bentuk sedikit pun naive Bayes bisa digunakan. Naive Bayes ini tidak perlu melakukan pelatihan data dalam jumlah yang banyak. Jika ada nilai yang hilang, maka naive Bayes bisa mengabaikan dalam perhitungan. Naive Bayes sendiri memiliki mekanisme dan proses perhitungan cepat dan efisien. Kemudian naive Bayes mudah untuk dipahami bagi pemula. Kemudian naive Bayes mudah untuk digunakan ditambah dengan aplikasi RapidMiner. Nah, biasanya kita bisa mengecek atau bisa mengaplikasikan algoritma naive Bayes ini menggunakan aplikasi RapidMiner. Kemudian pengklasifikasian dokumen dengan naive Bayes dapat dipersonalisasi dan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jika digunakan dalam bahasa pemrograman, kode naive Bayes ini cukup sederhana. Nah, kekurangan dari naive Bayes ini, misalkan ada probabilitas kondisinya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga bernilai 0. Nah, ini kekurangannya. Kemudian untuk keakuratan naive Bayes ini tidak dapat diukur hanya menggunakan satu probabilitas. Diperlukan pengujian dan bukti-bukti lain untuk membuktinya. Di sini untuk langkah-langkah algoritma naive Bayes, misalkan ada sebuah data, kemudian mau kita pecahkan data tersebut menggunakan algoritma naive Bayes, berarti langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyiapkan dataset. Kedua, lalu hitung jumlah kelas yang terdapat di data latih atau data training tadi ya. Kemudian, hitung jumlah kasus dengan kelas yang sama. Berarti setelah kita punya data latih atau data training, kita hitung jumlah kasus dengan kelas yang sama. Berarti ada berapa, misalkan tadi ada kelas Y atau tidak. Nah, ini dihitung kelas Y ini ada berapa, kelas tidaknya ada berapa. Kemudian dikalikan hasil sesuai pada data uji yang akan dicari kelasnya. Lalu bandingkan hasil per kelas, nilai yang paling tinggi dapat ditentukan sebagai kelas baru. Nah, nanti setelah ada perkalian hasil dari data uji, maka kita bisa melihat nih hasilnya. Nilai mana yang paling tinggi? Apakah nilai yang bernilai
label ya tadi atau nilai yang berlabel tidak tadi. Nah, di sini ada contoh algoritma naive Bayes. Di sini contohnya ada dataset yang digunakan adalah data pembelian komputer. Ini adalah data trainingnya atau data latih, di mana ada atributnya usia, pendapatan, pelajar, kredit, kelas. Nah, ini yang akan kita cari nanti kelasnya. Di sini misalkan data trainingnya usianya muda, pendapatannya tinggi, bukan pelajar, kreditnya macet. Maka hasil dari kelasnya ini tidak jadi beli. Nah, atau ada lagi nih, usianya tengah baya, pendapatan tinggi, bukan pelajar, kredit macet. Nah, kelasnya dia beli. Nah, dari data training ini nanti kita masukkan ke dalam model klasifikasi algoritma naive Bayes. Nah, dari data training ini ada yang namanya data uji. Data uji ini kita mau tahu nih, data uji dari atribut usianya tua, pendapatan tinggi, dia bukan pelajar, kredit macet, kelasnya apa? Apakah dia jadi beli komputer atau tidak beli? Nah, dari data uji ini kita mau cari kelasnya dari atribut ini, dia termasuk ke kelas yang mana. Nah, untuk menghitung data uji atau melakukan testing, pertama untuk algoritma naive Bayes, kita hitung dulu jumlah kelas pada data latih. Ini ya, menghitung jumlah kelas pada data latih. Nah, kelas data latih ini kan terdiri dari dua kategori, yaitu beli komputer dan tidak beli komputer. Ini ya, kelasnya beli dan tidak beli. Sekarang kita hitung jumlah kelas pada data latih, probability kelas beli dari data latih. Di sini beli ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. 9 per 14 ini adalah banyaknya data latih. Ini ada 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada sebanyak 14. Ini adalah total seluruh data latih. Kemudian kita hitung probability-nya, berarti probability dari kelas beli berarti 9. Banyaknya kelas beli ada 9 dari seluruh transaksi dalam 14, yaitu 0,64. Kemudian kita hitung lagi untuk probability kelas tidak beli. Nah, ini sama, kita hitung lagi dari data trainingnya. Untuk kelas tidak beli ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya, paling bawah ini nggak kelihatan. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti ada 5 kelas tidak beli dan seluruh transaksi ada 14. Totalnya adalah 0,36. Berarti jumlah kelas pada data latih untuk probability beli itu sebanyak 0,64 dan untuk kelas tidak beli itu nilainya 0,36. Kemudian setelah kita menghitung tadi jumlah kelas pada data latih, sekarang kita hitung jumlah kasus dengan kelas yang sama. Nah, di sini kita menghitung jumlah kasus, berarti kita gunakan data testingnya. Data testing ini adalah usianya tua, pendapatan tinggi, pelajar tidak, kredit macet. Nih ya, usianya tua, pendapatan tinggi, pelajar tidak, kredit macet. Nah, ini kan tadi kita ada dua kelas. Ada kelas yaitu ada beli dan tidak beli. Maka dari setiap atribut ini kita harus hitung satu-satu. Misalkan untuk probability usia tua dengan kelasnya beli, berarti 3/9 dikali 0,33. Nah, 3 di sini dari mana? 3-nya adalah dari ini ya. 3 di sini adalah yang probability-nya bersyarat beli. Berarti atribut dengan tua dengan kelasnya beli. Kita cari di sini. Atributnya usianya tua dan kelasnya beli. Tua beli 1, tua beli 2, ini enggak, tua beli 3, yang paling bawah bukan. Nah, berarti ini 3 ini kita melihat dari data latih untuk kondisi bersyarat usianya tua dan kelasnya beli. Nah,
Nah, 9 ini dari mana? 9 ini adalah probability dari kelas beli. Ini, banyaknya ada 9. Berarti 3/9, hasilnya 0,33. Nah, yang bawah sekarang untuk berhitungan atribut tua dengan bersyarat kelasnya tidak beli. Berarti kita cari nih yang usianya tua dengan kelas tidak beli. Kita lihat dari data training ya. Tua dengan syarat tidak beli ini ya. 1, 2. Berarti ada 2 dengan kondisi atribut usianya tua, kelasnya tidak beli. Berarti 2. Nah, 5 ini adalah probability bersyarat dari kelas tidak beli, yaitu sebanyak 5. 5 hasilnya adalah 2/5 sama dengan 0,4. Nah, begitupun ini semuanya. Tadi kan atributnya ada pendapatan tinggi. Nah, ini kita cari pendapatan tinggi dengan syarat kelas labelnya beli, kemudian pendapatan tinggi dengan syarat kelas labelnya tidak beli. Nah, ini sama ya. Ini kita cari dulu di data trainingnya. Untuk pendapatan tinggi kelas belinya ada 2, kemudian dibagi 9. 9 ini adalah tadi banyaknya kelas yang ada di data training. Kemudian ini setelah kita hitung, kita dapat untuk probability pendapatan tinggi kelas beli dengan nilai 0,22, kemudian pendapatan tinggi dengan kelas tidak beli 0,4, pelajar tidak kelas beli 0,33, pelajar tidak kelas tidak beli 0,8, kredit macet kelas beli 0,67, kemudian kredit macet kelas tidak beli 0,4. Kemudian setelah kita menghitung jumlah kasus dengan kelas yang sama, kita melakukan perkalian dari semua hasil. Nah, di sini kita lihat di sini untuk kelas beli ada 0,3, 0,2, 0,3, 0,67. Kemudian kita kali nih dari setiap kelas. Untuk kelas beli 0,33, 0,22, 0,33, 0,7. Hasilnya adalah 0,02. Untuk kelas tidak beli hasilnya adalah 0,05. Nah, kemudian dari hasil ini kita kalikan lagi dengan X-nya, atau kita kalikan lagi dengan ini jumlah kelas pada data latih. Tadi kan untuk beli 0,4, tidak beli 0,36. Nah, di sini setelah kita ketemu hasilnya, perkalian dari semua kelas, kemudian kita kali lagi. 0,02 dikali 0,64 yaitu 0,01. 0,05 dan dikali 0,36 yaitu 0,02 untuk kelas tidak beli. Nah, kita bandingkan di sini dari data testing tadi untuk usia tua, pendapatan tinggi, pelajar tidak, kredit macet, maka kelasnya kita bisa lihat dari sini. Untuk kelas beli nilainya adalah 0,01. Untuk kelas tidak beli nilainya adalah 0,02. Nah, lihat dari sini nilai terbesar adalah untuk kelas tidak beli yaitu 0,02. Berarti untuk kelas pada data testing tadi yaitu kelasnya adalah tidak membeli, karena di sini lebih besar nilainya. Sehingga dapat disimpulkan data testing tadi dengan atribut data usia tua, pendapatan tinggi, pelajar tidak, dan kredit macet, maka masuk ke dalam kelas tidak membeli komputer. Baik, ini sedikit penjelasan tentang algoritma naive Bayes. Ini dari referensi-referensi yang saya gunakan dalam pembuatan materi, ada dari buku Suyanto dan dari Wanto Anja DKK. Baik, terima kasih untuk penjelasan naive Bayes.